Alat optik kedua yaitu kamera. Kamera merupakan alat optik yang fungsi dan cara kerjanya hampir sama dengan mata. Kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex yang biasa kita lihat memiliki struktur kompleks yang fungsinya hampir sama dengan mata. Jadi beginilah persamaan prinsip kerja pada kamera dan mata. Sama-sama menggunakan lensa cembung untuk memfokuskan bayangan agar jatuh tepat di film pada kamera dan retina pada mata. Diafragma pada kamera memiliki fungsi yang sama dengan iris pada mata. Keduanya sama-sama berfungsi mengatur besar kecilnya lubang cahaya yang masuk. Semakin kecil lubang, maka cahaya yang masuk ke kamera atau mata semakin sedikit. Aperture pada kamera dan pupil pada mata sama-sama menjadi lubang tempat masuknya cahaya, sedangkan film dan retina sama-sama berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan. Nah teman-teman, inilah catatan untuk persamaan prinsip kerja pada kamera dan mata. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke alat optik ketiga yaitu loop atau kaca pembesar. Loop merupakan alat optik buatan yang paling sederhana yang berguna untuk melihat benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas dan besar sehingga mudah diamati. Nah, loop ini tersusun atas satu lensa cembung. Beda pada loop selalu diletakkan antara titik pusat lensa dan titik fokus atau di ruang satu agar bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar di ruang 4. Karena bayangan pada loop bersifat maya, maka jarak bayangan atau S-aksen selalu negatif. Jadi, loop berfungsi untuk memperbesar bayangan ya teman-teman. Alat optik berikutnya yaitu mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda renik seperti bakteri dan amoeba agar tampak lebih besar. Mikroskop sederhana terdiri atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif merupakan lensa yang dekat dengan objek yang diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan mikroskop adalah sebagai berikut. Jarak fokus objektif lebih kecil daripada jarak fokus okuler, FOB kecil dari FOK. Benda harus terletak di ruang 2 lensa objektif, yaitu antara FOB dan 2 FOB. Bayangan lensa objektif merupakan benda bagi lensa okuler, oleh karena itu bayangan lensa objektif harus terletak di antara fokus okuler dan pusat lensa okuler. Sama halnya dengan loop, pengamatan menggunakan mikroskop dapat dilakukan saat mata tidak berakomodasi dan saat mata berakomodasi maksimum. Jika mata tidak berakomodasi, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tepat berada di titik fokus lensa okuler, sehingga bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler berada di jauh tak hingga. Sedangkan jika mata berakomodasi maksimum, bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif harus terletak di ruang 1 lensa okuler, sehingga bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler tepat pada titik dekat mata pengamat. Dan alat optik terakhir adalah teropong. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda yang letaknya jauh agar terlihat lebih dekat dan jelas. Pertama, teropong bintang atau teleskop. Teleskop berguna untuk melihat benda-benda di luar angkasa. Teleskop terdiri dari dua lensa cembung, yaitu lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objek yang diamati, lensa okuler, yaitu lensa yang dekat dengan mata. Di antara lensa objektif dan lensa okuler terdapat lensa pembidik. Kita bisa mengamati jalannya sinar pada teleskop saat mata tidak berakomodasi atau dalam keadaan mata santai. Untuk mata tidak berakomodasi, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler berada pada titik jauh mata. Pembentukan bayangan pada teleskop untuk mata berakomodasi maksimum syaratnya adalah bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler jatuh di titik dekat mata. Dan jenis teropong yang terakhir adalah teropong pantul.
Teropong pantul merupakan teropong yang dilengkapi dengan cermin. Cermin ini berfungsi memantulkan cahaya yang masuk. Teropong pantul terdiri dari cermin cekung, berfungsi untuk menangkap cahaya sebanyak-banyaknya. Cermin datar terletak di depan titik fokus cermin cekung. Lensa cembung berfungsi sebagai lensa okuler yang dekat dengan mata. Dan beginilah jalannya sinar dalam proses pembentukan bayangan pada teropong pantul. Penggunaan teropong pantul juga dapat dilakukan dengan dua cara, tanpa akomodasi dan berakomodasi maksimum.